Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Baiklah sahabat-sahabat youtuber dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Cep Muhammad 86. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas beberapa masalah yang terutama terkait masalah merokok di masjid atau majelis ilmu. Sering kita jumpai di majelis-majelis ilmu, yang baik yang di masjid atau di majelis taklim, majelis maulid, banyak jamaahnya di situ merokok. Ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, sehingga di kalangan ulama-ulama atau para kiai yang di bawah sering berbeda pendapat dan menyebabkan perbedaan pendapat tersebut menyebabkan perpecahan dan permusuhan di kalangan para kiai yang ada di kampung-kampung, yang ada di pinggir-pinggir ulama-ulama yang di bawahnya. Dan sebenarnya apa yang menjadi hukum merokok di majelis atau di masjid itu? Maka dalam kesempatan kali ini mari kita bahas tentang pendapat-pendapat para ulama berkaitan tentang hukum merokok di masjid. Pertanyaannya, bagaimana hukum merokok di masjid yang sedang berlangsung kajian ilmu? Kalau tidak merokok, mereka ngaji akan ngantuk, jadi kurang semangat. Itu yang menjadi pertanyaannya. Hukum merokok di masjid berlangsung kajian ilmu, boleh atau tidak, haram atau tidak? Jawabannya menurut Syekh Ismail Al-Yamani dan Said Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal serta Syekh Alis Al-Maliki dan beberapa ulama lainnya, ini ulama-ulama yang top ya, ulama-ulama terkenal. Hukum merokok di masjid adalah haram. Sebenarnya haram itu ya, merokok di masjid. Kenapa? Karena merusak kehormatan tempat tersebut dengan aroma yang tidak sedap, itu alasannya. Namun sebagian ada yang berpendapat makruh, seperti Said Muhammad bin Ahmad Abdul Bari yang mengatakan bahwa merokok di dalam masjid hukumnya hanya makruh tanjih, tidak sampai ke level haram. Jadi makruh tanjih itu makruh yang mendekati kepada level haram, tapi tidak sampai ke level haram. Dengan tendensi jika buang angin di masjid diperbolehkan, apalagi merokok. Jadi jika buang angin di masjid boleh, apalagi merokok. Jadi itu bandingnya. Dan referensinya bisa dibuka di kitab Fatawi Syekh Ismail Zain. Inna surbaduhan, sungguhnya merokok, min haitsu huwa, dari segi merokoknya makruh. Indah Syafi'iyah, menurut pandangan Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah dan sebagian ulama. Wa haramun inda akhirin, dan hukumnya haram menurut ulama mutahirin, ulama kekinian. Liqaunihi minal asya'i dawatir rawaihil khabisah, karena rokok tersebut mempunyai wangi atau bau yang tidak sedap, yang mengganggu terutama bagi orang-orang yang tidak merokok. Wa maidza kana fil masjid, adapun merokoknya di masjid atau di majelis ilmu, bahwa haramun, itu hukumnya haram. Lima fi min intihaki hurmatil makan, karena merusak kehormatan tempat tersebut, masjid atau majelis ilmu, biro ihatil khabisah, dengan bau yang tidak sedap, mengganggu kenyamanan di tempat tersebut, masjid atau majelis ilmu, itu alasan haramnya. Dan referensi kedua di kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, wala sanal mu'alif wajuju surbut tanbak min fil masjid lakinahu makruhun. Boleh surbut tanbak, merokok, suruh tambah tembakau, merokok fil masjid, ngebako ya, ngebako. Tambak itu tembakau. Di mana di masjid, lakinahu makruh, tetapi itu makruh. Boleh tapi makruh. Tanjihan, makruhnya tanjih mendekati level haram makruhnya. Qala li annahu idza jaja ikhrajurri. Kenapa alasan makruh tanjihnya? Karena apabila dibolehkan kentut ya, ikhrajurri, kentut baunya yang tidak sedap, lebih tidak sedap dari baunya merokok. Bau kentut itu lebih tidak sedap sebenarnya, tapi cuma sebentar. Jadi bahasanya baunya tidak sedap, disebutnya angin telenges ya. Pil masjid, itu di masjid boleh. Paduhanu tambak, maka asap tembakau aula, lebih boleh karena baunya tidak seperti bau kentut ya. Walau kalau bujarin piawasil ikna bada andukir karhatu dul masjid likuli dirihin karhin wa minal kari rihud duhon al masyur al ana.
Menurut pendapat Imam Bujarimi fi hasil ikna, sudah diceritakan makruh masuk masjid bagi setiap orang yang mempunyai bau ketek, bau yang tidak sedap, bau mulutnya, bau pete, minarihil karih, dan baunya yang tidak disukai, rihudhon al-masur al-ana, termasuk juga orang yang habis merokok, baunya tidak sedap. Nah, itu menurut pendapat Imam Bujarimi. Nah, itu ya. Pendapat yang kedua, referensi yang kedua ya di kitab Umdatul Mustafti. Silakan dibaca aja. Itu masih sama sih, maksudnya masih sama seperti referensi lain. Yang ketiga ada juga di kitab Nazhatul Afham Fima Ya'tari Dukhon Minal Ahkam. Lam arofi ma biyadi minal kutubi tasrih, menurut musannif di kitab tersebut. Saya tidak pernah melihat di hadapanku minal kitab tasrih, kitab yang menjelaskan bihukmi surbi madukir, tentang hukum merokok, menghisap asap yang tadi diceritakan baik di masjid. Walakin kalamul buqa, tetapi pendapat ulama fikih ya dulu ala anna surbal madkur, menjelaskan bahwa sesungguhnya menghisap rokok yang tadi telah diceritakan, in hasolabi tadi, jika menjadikan tidak senang ya, in hasolabi tadi, jika membuat tidak suka orang lain yang menghisapnya, takdarul masjid, atau mengotori masjid, bahwa haramun ya, maka itu jatuhnya jadi hukumnya haram menurut kalamul fuqaha. La yusaku bi hurmatihi lidzalika, tidak ada lagi kemangmangan tentang haramnya hukum, tentang haramnya merokok tersebut. Jadi itu ya. Jadi tidak ada kitab yang jelas menjelaskan hukum merokok di masjid. Tetapi pendapat ulama-ulama fikih menunjukkan bahwa merokok jika merusak ketenangan gitu ya, merusak ketenangan orang-orang yang berada di masjid, membuat apalagi jika asap tersebut membuat orang menjadi sakit paru-paru, itu lebih jelas hukumnya. Atau mengotori dari asap rokok tersebut, ataupun dari kotoran sisa-sisa rokoknya itu, sampah-sampah rokoknya itu mengotori masjid, maka itu tidak ada lagi kemangmangan tentang hukumnya, maka itu adalah haram. Jadi jangan sampai dari merokok itu membuat masjid jadi kotor, baunya masjid jadi tidak enak gitu, karena itu dapat, yang tadi di atas dijelaskan, dapat mengganggu keadaan malaikat-malaikat yang masuk ke masjid, membawa rahmat untuk orang-orang yang sholat di masjid. Jadi itu ya jawabannya. Masih ada lagi di kitab-kitab Mausu'atul Fiqhiyah Al-Qautiyah, masih banyak, silahkan dibaca ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.